Bagaimana jika ada berabad-abad dalam lini masa peradaban yang lenyap dari catatan? Bukan karena tak pernah terjadi, melainkan karena tidak pernah didokumentasikan, atau mungkin sengaja dihapus. Selamat datang di Lab X404, arsip investigasi yang membuka misteri, satu berkas dalam satu waktu. Hari ini, kita menyelami apa yang disebut sebagai zaman kegelapan atau The Dark Age, sebuah periode kelam dalam sejarah manusia, di mana catatan nyaris lenyap. Peradaban dianggap mengalami kemunduran, dan sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah ini sekadar kekosongan sejarah, atau ada sesuatu yang jauh lebih kelam di baliknya? Kekosongan dalam lini masa sejarah. Menurut historiografi resmi, zaman kegelapan dimulai setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi. Periode ini sering digambarkan sebagai era yang penuh kekacauan. Kerajaan-kerajaan besar hancur. Ilmu pengetahuan mengalami stagnasi. Dan kota-kota megah ditinggalkan penghuninya. Namun, yang paling membingungkan adalah kelangkaan catatan tertulis yang tersisa dari masa ini. Seolah-olah peradaban secara kolektif berhenti mendokumentasikan eksistensinya. Benarkah umat manusia berhenti berpikir, berhenti berinovasi, dan berhenti mencatat sejarahnya sendiri selama ratusan tahun? Penjelasan standar historis. Historiografi arus utama menawarkan beberapa penjelasan logis. Invasi oleh suku-suku Germanik dan Nordik menghancurkan struktur politik Romawi yang mapan. Infrastruktur seperti akuaduk dan jalan raya runtuh, jalur perdagangan terputus, dan stabilitas ekonomi pun sirna. Tingkat literasi menurun drastis. Pengetahuan baca tulis menjadi hak eksklusif segelintir biarawan di biara-biara terpencil yang menyalin manuskrip-manuskrip kuno. Akibatnya, artefak tulisan dari periode ini menjadi sangat langka. Wabah penyakit dan kelaparan yang meluas semakin memperburuk keadaan. Peradaban tidak sepenuhnya lenyap, tetapi denyut perkembangannya melambat secara drastis. Namun, apakah rangkaian krisis ini cukup untuk melabeli ratusan tahun sebagai era yang gelap? Anomali dan revisi sejarah. Para peneliti modern kini mulai merevisi narasi zaman kegelapan tersebut. Bukti-bukti arkeologis justru menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, inovasi tetap berjalan. Seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan terus berkembang, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Katedral-katedral gotik awal mulai dirancang. Sistem hukum feodal yang kompleks mulai terbentuk. Bahkan, teknologi pertanian seperti penggunaan bajak berat mengalami kemajuan signifikan. Jadi, mengapa periode ini begitu gencar dipopulerkan sebagai zaman kegelapan? Salah satu teorinya adalah para sejarawan di era pencerahan atau Renaissance ingin menonjolkan kebangkitan zaman mereka dengan cara menciptakan kontras yang tajam, yaitu dengan menggelapkan pencapaian dari masa sebelumnya. Hipotesis waktu fantom. Di luar ranah akademis, muncul sebuah teori radikal, yakni Phantom Time Hypothesis atau hipotesis waktu fantom. Menurut teori ini, beberapa abad dalam kalender kita sebenarnya tidak pernah ada, sejarahnya telah dipalsukan. Hipotesis ini, yang dicetuskan oleh Heribert Illig, mengklaim bahwa periode antara tahun 614 hingga 911 Masehi, hampir 300 tahun,
adalah sebuah fabrikasi politik yang disisipkan ke dalam lini masa sejarah. Tokoh-tokoh besar seperti Charlemagne dan berbagai peristiwa dari era tersebut bisa jadi hanyalah fiksi. Bukti yang diajukan, dugaan anomali dalam perhitungan arkeologis, dan kronologi bintang yang tidak cocok dengan catatan tertulis. Jika teori ini benar, artinya kita saat ini tidak hidup di tahun 2025, melainkan di sekitar tahun 1728. Sanggahan dan lubang logika. Masalahnya, hipotesis waktu fantom ini ditolak secara luas oleh komunitas ilmiah global. Banyak sejarawan menolaknya karena bukti yang menyanggahnya sangat kuat, yakni adanya bukti sinkronisasi dari peradaban lain. Catatan sejarah dari Kekaisaran Bizantium, dunia Islam pada masa keemasannya, hingga dinasti Tang di Tiongkok. Semuanya berjalan paralel dan saling merujuk pada periode waktu yang sama. Data astronomis kuno, seperti catatan gerhana, juga mengonfirmasi bahwa tidak ada abad yang hilang. Kekosongan catatan sejarah adalah fenomena yang spesifik terjadi di Eropa Barat, bukan di seluruh dunia. Namun, pertanyaan intinya tetap menggantung. Mengapa dokumentasi di Eropa Barat saat itu bisa begitu lumpuh? Sejarah, propaganda, zaman kegelapan mungkin hanya sebuah istilah yang diciptakan oleh generasi yang datang setelahnya. Bisa jadi itu adalah masa yang penuh tantangan dan kekacauan, tetapi juga saat di mana fondasi Eropa modern mulai terbentuk. Tapi, jika ada kemungkinan kecil bahwa sejarah telah dimanipulasi, maka kita mungkin sedang hidup dalam narasi yang ditulis oleh para pemenang dari masa lalu. Pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita benar-benar memahami sejarah kita? Atau kita hanya mendapatkan versi yang sudah disunting dan disetujui untuk diwariskan? Dan jika ada bagian dari sejarah yang sengaja dihapus, apa sebenarnya yang ingin mereka tutupi dari kita? Sampai bertemu lagi di arsip berikutnya, hanya di Lab X404.